Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Ramadhani dengan NIM 2025 0302099. Saya berada di kampus Universitas Esa Unggul, Bekasi dengan prodi Ilmu Gizi. Pernahkah kalian bingung bagaimana cara memilih bahan pangan yang masih segar dan berkualitas saat berbelanja? Padahal memilih bahan pangan dengan mutu yang baik sangat penting karena dapat mempengaruhi cita rasa, nilai gizi, keamanan, dan kualitas makanan yang akan kita konsumsi. Di video kali ini, kita akan membahas cara mudah mengenali mutu bahan pangan yang baik, mulai dari daging ayam, bawang bombay, kentang, tomat, paprika merah, brokoli, hingga edamame. Yuk simak video sampai selesai agar kalian mudah semakin cerdas dalam memilih bahan pangan yang aman, segar, dan berkualitas. Aku mengunjungi Naga Pasar Swalayan Kranji untuk melihat mutu bahan pangan yang ada di sana. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam yang baik itu ada aroma khas daging ayam yang segar, tidak berbau busuk ataupun berbau menyengat. Yang kedua itu ada warnanya, warna cerah, berwarna merah muda, atau putih kemerahan. Teksturnya itu saat ditekan dengan jari, daging kembali bentuk semula, teman-teman. Yang penampilannya itu daging tidak berlendir, warna merah muda cerah. Menurut Dewi et al. 2023, jadi kerusakan pada daging ayam tergantung pada jumlah mikrobanya. Semakin banyak jumlah mikroba awal pada daging ayam, maka semakin cepat juga kerusakan pada daging ayam tersebut. Adapun kerusakan pangan hewani yang aman untuk dikonsumsi, yaitu tidak mengandung mikroba patogen. Mikroba yang tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia pada saat mengkonsumsinya. Selanjutnya ada bawang bombay. Bawang bombay itu memiliki ciri-ciri mutu yang baik, yaitu beraroma khas bawang bombay yang segar dan agak tajam, tidak berbau asam, apek ataupun busuk. Kulit luar berwarna kuning kecoklatan dan bagian dalam berwarna putih, bersih dan cerah. Umbi keras, padat, terasa berat sesuai ukurannya, tidak lembek, tidak keriput, dan tidak berlendir. Penampilannya itu bulat, kulit luarnya kering dan mengilap, dan tidak bertunas, tidak berjamur, tidak memar ataupun busuk. Menurut Saleh dan Le 2023, penilaian organoleptik bahan pangan dilakukan berdasarkan aroma, warna, tekstur, dan penampilan. Karena perubahan pada parameter tersebut dapat menjadi indikator awal penurunan mutu. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih juga memiliki ciri mutu yang baik, yaitu aroma khas bawang putih tajam, putih bersih hingga putih kekuningan. Teksturnya itu keras, padat, tidak lembek. Penampilannya itu umbi utuh, siung padat, kulit bersih dan tidak bertunas ataupun berjamur. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa bawang putih memiliki kualitas yang baik. Menurut Saleh dan Le 2023, bahan pangan yang memiliki aroma normal, warna alami, tekstur yang masih padat, dan penampilan yang baik menunjukkan tingkat kesegaran yang masih tinggi dan layak untuk diolah. Selanjutnya ada kentang. Ciri-ciri kentang yang memiliki mutu yang baik yaitu aroma khas kentang segar yang ringan seperti aroma tanah, tidak berbau asap, apek ataupun busuk. Warnanya kulit berwarna kuning kecoklatan muda, daging bagian dalam berwarna putih atau kuning cerah tanpa bercak hijau ataupun kehitaman. Teksturnya umbi keras, padat dan tidak lembek. Kulit terasa kencang dan tidak berlendir. Penampilan umbi utuh bentuk normal sesuai varietas, kulit bersih dan mulus, tidak bertunas, tidak berkerut, dan tidak berlubang, serta bebas dari memar ataupun busuk. Menurut Kai Helak Pham et al. 2026, mutu kentang ditentukan oleh karakteristik fisik, kimia, dan fisiologis seperti warna, tekstur, kadar air, kadar pati, kadar gula, serta kondisi permukaan umbi. Mutu tersebut dipengaruhi oleh faktor prapanen maupun pasca panen, sehingga penanganan yang tepat selama penyimpanan diperlukan untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan kentang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu kentang merupakan hasil interaksi antara teknik budidaya dan penanganan pasca panen, sehingga kedua aspek tersebut harus diperhatikan untuk menghasilkan kentang dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada
Paprika, ciri-ciri mutu paprika yang baik yaitu beraroma khas, paprika yang segar dan sedikit manis, tidak berbau asam, apak, ataupun busuk. Warnanya merah cerah dan merata di seluruh permukaan, tanpa bercak kecoklatan, kehitaman, ataupun tanda kepembusukan. Daging buah tebal, keras, padat, renyah, dan tidak lembek atau berlendir. Penampilannya buah utuh, tidak memar, tidak berlubang. Menurut Zahor et al. 2021, untuk meningkatkan masa simpan dan mempertahankan nilai gizi, metode pengolahan yang sesuai harus digunakan untuk mengurangi kadar air paprika merah. Menurut Carvalho et al. 2021, bahan pangan yang dikeringkan dengan menggunakan metode microwave seringkali dicirikan oleh kualitas yang lebih baik, penyusutan lebih sedikit, atau kandungan komponen bioaktif lebih tinggi karena waktu pengeringan yang lebih singkat, sekitar 95% dibandingkan mengeringkan udara panas, atau sekitar 65% untuk mengeringkan microwave intermittent Macedo et al. 2022. Selanjutnya ada brokoli. Ciri-ciri mutu brokoli yang baik itu ada aroma khas brokoli yang segar dan ringan, tidak berbau asam, menyengat, ataupun busuk. Berwarna hijau tua hingga hijau cerah merata, sedangkan batang berwarna hijau muda. Tidak terdapat bercak kuning, coklatan, atau hitam. Teksturnya floret dan batang terasa keras, padat, dan renyah. Tidak lembek, tidak berakhir, serta tidak berlendir. Penampilannya kepala bunga atau floret, padat, rapat, utuh, dan tidak layu. Tidak terdapat bunga yang lebih mekar, serta batang tampak segar dan tidak berlendir. Menurut Li et al. 2022, penyimpanan yang lama dalam kondisi kaya oksigen dapat menyebabkan penurunan nilai gizi brokoli secara keseluruhan karena oksigen mendorong pemecahan nutrisi seperti vitamin C. Selain itu, respirasi kontribusi pada akumulasi produk sampingan seperti karbon dioksida. Kadar karbon dioksida yang lebih tinggi dalam penyimpanan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mikroorganisme, menyebabkan pembusukan dan kerusakan. Selanjutnya ada edamame. Ciri-ciri mutu edamame yang baik itu beraroma khas, kacang kedelai segar, sedikit manis, tidak berbau asam, apak, ataupun busuk. Warnanya polong berwarna hijau cerah hingga hijau tua merata, biji di dalamnya berwarna hijau muda dan tampak segar. Teksturnya polong terasa keras dan padat. Biji bertekstur kenyal serta padat, tidak lembek, tidak kering, dan tidak berlendir. Penampilannya polong utuh, bersih, berisi penuh, tidak keriput, tidak pecah, bebas dari bercak hitam, jamur, atau kerusakan akibat hama. Menurut Moseley dan kawan-kawan, tahun 2021, penampilan merupakan salah satu kategori utama yang menentukan kualitas edamame yang sering dikaitkan dengan warna hijau dan bentuk polong serta bijinya. Menurut Amelia dan kawan-kawan 2021, warna hijau pada edamame dapat dianggap sebagai indikator kesegaran yang berbeda dengan warna kuning. Penelitian tersebut melaporkan bahwa kecerahan dan warna hijau edamame asin beku menurun selama penyimpanan pada suhu ruangan, sementara warna kuning awalnya meningkat kemudian menurun ketika produk berubah menjadi kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran warna dapat membantu menentukan umur simpan serta kondisi penyimpanan dan praktik cairan terbaik. Selanjutnya ada susu. Ciri-ciri susu yang baik yaitu beraroma khas, susu segar, tidak asam, warna putih hingga putih krem, teksturnya cair, homogen, dan tidak menggumpal. Penampilannya bersih, tidak terdapat endapan atau kotoran. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa susu masih dalam kondisi baik. Menurut Juliana et al. 2021, mutu organoleptik itu segar ditentukan oleh aroma khas susu, warna putih hingga putih krem, teksturnya homogen, serta tidak adanya perubahan aroma menjadi asam ataupun terbentuknya gumpalan akibat aktivitas mikroorganisme. Demikian pembahasan mengenai cara memilih mutu bahan pangan yang baik. Dengan mengetahui ciri bahan pangan yang segar dan berkualitas, kita dapat menjaga keamanan pangan, mempertahankan kandungan gizinya, serta menghasilkan masakan yang lebih sehat dan lezat. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan dapat diterapkan saat berbelanja maupun mengolah bahan makanan di rumah. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye teman-teman.